Bapak Ibu persilahkan duduk kembali. Bersama Bapak Ibu, pada bulan ini kita telah kedatangan pengawas baru 2 orang. Bapak Ibu mungkin penasaran siapa beliau. Yang jelas meringankan kami, Bapak Ibu pengawas di Kemenak Kota Malang, meringankan beban Husnul, mengurangi beban Husnul, sama saya juga Pak Diki. Siapa beliau? Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu pengawas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Kepala Madrasah MTS maupun MA, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir meskipun melalui media Zoom. Mudah-mudahan semua langkah kita dalam kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kalinya salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Husnul, Bu Lulu, Bu Zen, dan juga Bapak Ibu Kepala Madrasah yang hadir pada siang hari ini. Pada perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai pengawas madrasah yang baru, yang insya Allah per 1 September kemarin di SK-kan dan baru dilantik tanggal 2 September. Saya menyadari bahwa saya masih banyak sekali kekurangan dan perlu belajar. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa bersama-sama kami untuk belajar bersama dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan madrasah supaya jadi madrasah yang lebih baik, dan imbasnya juga kepada semua anak didik kita, lembaga kita, dan semuanya akan diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin perkenalan dari saya. Saya nama Farid Wajdi Saifullah, biasa dipanggil dengan Pak Farid. Ya, mungkin di jenjang MTS sudah tahu. Ya, untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah yang jenjang aliyah, monggo bisa kita saling berkenalan, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Monggo, itu mungkin dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Ibu kita Pok Jawas, beliau adalah Ibu Husnul. Beliau ada di tengah-tengah kita ini, dan sama Bu Hajah Lulu. Insya Allah beliau senior-senior kita yang akan membimbing, yang mendampingi kita dengan Pak Farid ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala MTS MA dan Bapak Ibu Waka Kurikulum MA MTS Sekota Malang. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual ini. Mudah-mudahan Allah di dalam acara ini memberikan kemudahan, kemurahannya, dan memberikan keberkahan dan ridho. Nanti kita bersama-sama mendengarkan narasumber, ya, beliau adalah Bu Husnul yang akan menyampaikan sosialisasi PKG dan PKKM. Saya ini insya Allah sudah kenal ya Bapak Ibu ya, karena kami
lama ya dengan panjenengan, insya Allah hampir 3 periode jadi kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Jadi insya Allah sudah kenal, banyak yang sudah kenal ya. Ini ada teman semuanya ada di sini. Nama saya tidak asing lagi, biasanya dipanggil Bu Zen. Ini nama saya di ijazah itu Muzainah. Tapi kadang-kadang ada yang manggil Muzayanah. Nah, memang sebetulnya memang yang betul Quran itu Muzayanah. Tapi tidak tahu kok kemudian salah di ijazahnya itu Muzainah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semuanya. Di awas tingkat SLMA. Jadi SK kami itu di MA. Kita akan belajar bersama-sama, tadi seperti Pak Farid bersama-sama dengan panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan belajar bersama-sama nanti kita di sana karena kita bagaimana kita bisa komunikasi dengan panjenengan, kebersamaan dan kekompakan dan keguyuban, dan tidak kalah pentingnya adalah support dan doa panjenengan semuanya sehingga bisa memajukan bersama-sama madrasah, bukan hanya negeri tapi tidak kalah pentingnya swasta ini ya. Nah, itu baik itu PPDB-nya, prestasinya, ya, fisiknya semuanya lah karena sekarang ini ada perubahan yang terkait dengan akreditasi itu. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu kembali gitu ya insya Allah. Terima kasih, cukup sampai di sini. Nun wal qalam ya masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farid dan Bu Zainah yang telah berkenan memperkenalkan diri pada siang ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu sosiali persiapan PKKM dan PKG yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pokjawas kepada Ibu Husnul Khotimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana haula wala quwata illa billah. Yang terhormat teman-teman pengawas tingkat menengah yang kami hormati dan saya banggakan semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tadi saya tidak melihat bahwa ternyata mestinya kita harus masuk 12:30. Bayangan saya jam 1. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, dasar dari saya untuk melakukan rapat secara virtual ini karena kita kedatangan pengawas baru 2 orang. Yang pertama Pak Farid, menurut SK-nya itu bertugas sebagai pengawas madrasah tingkat MTS. Yang kedua Bu Muzainah, berdasarkan SK-nya itu nanti mengawas di Madrasah Aliyah. Nah, pada saat ini kita masih menunggu di mana tempat tugasnya masing-masing pengawas tersebut. Jadi sekarang pengawas menengah
pengawas tingkat MTS dan MA itu punya 5 personil ya. 1 saya sendiri, kedua Bu Firma Lulu, ketiga Pak Saadi Sidik, yang keempat Pak Farid, yang kelima Bu Muzaina. Nah, kita tidak bisa nanti membagi untuk alia sendiri, sanawiyah sendiri ya. Jadi nanti tetap ada jam yang wajib berdasarkan SK. Kalau itu SK-nya berbunyi pengawas MTS, itu maka minimal harus ada 7 MTS. Nah, nanti tugas tambahannya di alia. Tuh, yang pertama yang menjadi dasar kenapa saya kok harus melakukan rapat secara virtual yang melibatkan semua kepala dan kurikulum MTS dan MA. Karena itu saya mohon maaf kalau misalnya kok ada hal seperti ini tadi, tak lebih dan tak kurang karena Pak kita sekarang masih belum menerima SK pembagian tugasnya. Sedangkan kita mempunyai tugas yang harus kita selesaikan dalam waktu yang dekat ini. Monggo di Bu, dibenakno ini. Screen yang itu tadi. Nah, ini kita kemas kegiatan ini, kita gunakan untuk rapat koordinasi antara Pokjawas dan Kepala dan Waka Kurikulum MTS dan MA Kota Malang. Tujuannya apa? Ini nanti pada bulan September sampai Desember itu nanti kita mengerjakan tugas yang cukup dikatakan berat ya, tidak ya tidak. Karena ini sebenarnya sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Nah, tapi saya masih agak kalau dikatakan ragu ya ragu, enggak ya enggak ya. Tapi ini sangat penting sekali. Yang akan kita bahas nanti masalah PKG dan PKKM. Nah, itu kan sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Hanya mungkin dulu-dulu itu masih belum, istilahnya belum betul-betul kita pahami apa sih fungsi dari PKG dan PKKM. Nah, ini kenapa kok saya sekarang ya, ayo kita sama-sama melakukan dengan benar apa itu PKG dan PKKM ya. Karena ini saat ini yang kita bisa jadikan sebagai tolak ukur atau yang bisa kita pakai sebagai penjamin mutu itu adalah kita melaksanakan ini PKG dan PKKM. Karena asal dari kegiatan nanti itu bermuaranya di situ. Ya. Kalau kita lihat untuk penjamin mutu eksternal kita itu adalah akreditasi yang dilakukan oleh BAN SM. Nah, kemarin berdasarkan rapat koordinasi antara kantor dengan pengawas itu mengatakan bahwa nanti mulai tahun 2022-2023 ini akan dilakukan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama. Nah, karena itu untuk ini supaya kita istilahnya tidak gawe-gawe. Kalau dulu akreditasi kan kita bisa gawe-gawe. Tapi sekarang tidak bisa karena semuanya berdasarkan atas kinerja, bukan hanya studi dokumen. Karena itu, ayo kita mulai dari pelaksanaan PKKM ini dan PKG kita lakukan yang sebenar-benarnya. Ya, maksudnya apa? Untuk persiapan dan untuk pembelajaran. Sebenarnya fungsinya PKG dan PKKM itu sebenarnya sudah istilahnya sudah harus kita lakukan dulu pada saat mulai ada simpatika.
Di simpatika itu kan ada SKMT, penilaian untuk guru dan penilaian untuk guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, di situ sebenarnya sudah ada lah dasarnya untuk penilaian guru yang pembelajaran itu lewat PKG, dan untuk kepala selain sebagai guru tugas tambahan itu lewat PKKM. Nah, itu mungkin ya kalau dulu itu kita melakukannya antara iya dan tidak. Ayo mulai sekarang kita perbaiki, kita mulai dari pelaksanaan PKG dan PKKM sebenar-benarnya. Ya. Nah, nanti Bu, nggak ada hubungannya dengan simpatika. Untuk kali ini ayo kita sepakat. Kita tidak menyambungkan PKG untuk sekarang untuk ke simpatika. Tapi PKG dan PKKM yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk bekal pembinaan Bapak Ibu pengawas. Jadi nanti saya berharap ya hasil dari PKG dan PKKM itu mendekati benar. Jadi orang usah diapi-api no. Apa adanya supaya nanti ini bisa menjadikan bekal Bapak Ibu pengawas untuk melakukan pendampingan. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat tidak? Halo, kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat ya. Jadi Ya. nanti PKG dan PKKM untuk tahun ini ayo kita mulai. Ayo kita mulai sebagai bahan pembinaan. Sehingga nanti hasilnya apa, itu nanti kita bisa menjadikan dasar untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Karena ini saya rasakan itu sangat berat akreditasi kalau kita tidak siap dari sekarang. Nah, akreditasi sekarang itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Nah, kita bisa mendapatkan BOS. Kalau yang Alia mendapatkan BUPP itu syaratnya harus sudah terakreditasi. Nah, salah satu kemarin yang menjadi tugas kita diusahakan akreditasi jangan sampai nilainya C atau tidak terakreditasi. Minimal baik, kalau A alhamdulillah. Dan itu bisa kita capai. Karena apa? Karena instrumen akreditasi sekarang tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu untuk bisa mendapatkan nilai akreditasi baik kan sarana prasarananya harus baik. Sekarang tidak, sarana prasarana itu hanya sebagai pendamping. Ya, yang penting kinerja kita. Nah, kinerja kita itu bisa dilihat mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Ya, nggak peduli nggak duwe lab. Tapi kalau anak-anak kita bisa melaksanakan penelitian dan itu bisa berhasil, ya bagus. Jadi tidak ada artinya punya lab tapi nggak tahu dipakai. Itu instrumen akreditasi yang sekarang. Ya, karena itu, nah kita mulai dari kegiatan PKKM ini dan PKG, ayo kita mulai berbenah. Karena kemarin yang sudah masuk calon reakreditasi ya 43 madrasah. Nah, kita mulai dari sekarang persiapannya ya. Nah, untuk itu yang pertama nanti yang akan kita laksanakan itu adalah PKKM. Ayo. Nah, penilaian kinerja kepala madrasah. Ada yang tahunan, saya ulangi lagi ya ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah
Tapi karena corona, sekali lagi ya, corona dijadikan alasan, tapi sakjane yo enggak ya. Ya saking awake dhewe rodok melok corona kemarin, tidak apa-apa, kita start mulai sekarang ya. Kita refresh lagi. PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, itu ada yang tahunan, ada yang 4 tahunan. Yang tahunan itu berarti kita laksanakan 1 tahun berjalan. Jadi kalau misalnya nanti penilaiannya tahun 2022, berarti yang kita nilai kegiatan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Jadi bukti fisik yang harus kita siapkan yaitu yang mulai tahun penilaian. Di sini judulnya PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Berarti yang dinilai itu adalah kepala madrasah. Untuk waka-waka dan guru-guru itu sifatnya hanya membantu. Ya. Nah, yang dinilai apa? Yang dinilai 1, pengembangan madrasah. 2, manajemen madrasah. Manajerialnya. Yang ketiga, supervisi pembelajaran. Yang keempat, kewirausahaan dari kepala madrasah. Itu untuk penilaian 1, 2, 3. Penilaian 1 tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan. Penilainya itu adalah pengawas pembina dan pengawas yang ditunjuk. Karena kita alhamdulillah dengan kedatangan pengawas baru sehingga nanti ini kita bisa melaksanakan PKKM-nya per tim, bukan perorangan. Nah itu sudah kita susun, insya Allah nanti kita mulai tanggal 1 Oktober. Nah supaya tidak terlalu menyita waktu lama dan juga tidak terlalu panjenengan menyiapkan berkas yang banyak, saya mohon nanti Bapak Ibu Kepala Madrasah presentasi tentang 4 hal tersebut. Selama 1 tahun, apa yang dilakukan untuk pengembangan madrasah? Apa yang dilakukan untuk manajemen madrasah? Apa yang dilakukan untuk supervisi pendidikan? Dan yang keempat, untuk kewirausahaannya seperti apa? Itu yang penilaian 1, 2, 3 tahun. Supaya pengawas bisa mengetahui Bapak Ibu itu termasuk penilaian tahun keberapa. Nanti saya mohon ya, saya edarkan Google Form ya, untuk yang sanawiyah dan aliyah. Panjenengan isi itu sebagai bekal nanti pada saat tanggal 1 Oktober itu kita sudah tahu, oh Pak Bu Nuryati ini penilaian tahunan, Bu Deni 4 tahunan. Setelah Bapak Ibu ngisi Google Form nanti yang akan kita kirimkan. Nah bedanya dengan yang 4 tahunan, itu ada 5 komponen. 1 komponen itu yang 1 termasuk apa? Peningkatan mutu dari kepala madrasah. Selama 4 tahun dipilih jadi kepala madrasah itu loh, opo istilahnya apa yang bisa ditunjukkan oleh kepala madrasah ini yang hubungannya dengan pribadi dari Bapak Ibu Kepala Madrasah. Nah itu nanti penilainya ada yang dari, kalau yang swasta dari Kasih Penma, yang negeri itu dari Kabid Penma. Itu yang 4 tahunan, ya. Nah, nanti supaya kita tahu panjenengan termasuk tahunan apa 4 tahunan, diisi Google Form yang akan kita edarkan nanti. Ya. Nah,
supaya panjenengan tidak bingung, nanti saya beri aplikasi, tapi juga saya berikan PKKM yang manual. Untuk Bapak Ibu cukup mengisi yang di manual. Untuk yang ngisi di aplikasi nanti Bapak Ibu pengawas. Ya. Itu nanti kita share ya. Nah, untuk tadi kalau penilaian yang 1 tahunan tadi cukup dari pengawas pembina dan pengawas yang ditunjuk. Nah, untuk yang 4 tahunan penilaiannya itu ada tambahan dari guru, tendik, dan komite. Bukan dari siswa, itu keliru itu. Ya, dari guru, tendik, dan komite, kemudian pengawas pembina 2, ditambah 1 dari Kasih Penma. Nah, itu yang akan kita lakukan pada bulan Oktober. Sekali lagi, ya, panjenengan siapkan presentasinya saja supaya tidak istilahnya usung-usung berkas yang banyak. Nah, bila perlu dari hal-hal yang ditanyakan di instrumen PKKM itu, panjenengan buat Google Drive, di Google Drive 1.1 iki lho. Buktinya ini loh, ya. Sekali lagi, ini kita pakai untuk acuan pembinaan. Kalau misalnya belum ada, ya ditulis saja belum ada, sehingga kita nanti memberikan pembinaannya bisa bisa nyambung. Tapi jangan lupa lewis tidak bisa moro meneng tidak bisa ndak, nanti saya tagih berapa hari lagi saya lihat lagi. Nah, ini semua tujuannya apa? Supaya panjenengan itu loh bisa menjaga mutu dari madrasah. Dan yang lebih penting lagi, nanti kalau mau akreditasi gak bingung, ya. Itu. Ini mengenai PKKM. Saya teruskan ke PKG atau kalau ada yang bertanya dulu. Saya teruskan ya. Ya, kita teruskan. Itu tugas kita yang pertama, penilaian kinerja kepala madrasah. Yang kedua adalah penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini nanti saya berharap ya untuk pengawas madrasah minimal 1 guru nanti yang dinilai di madrasah binaannya. Saya mohon Bapak Ibu pengawas minimal 1. Kalau bisa banyak ya, lebih banyak. Slide-nya tolong dianu ya. Ya. Bukan yang ini. Nah. Ya. Nah, penilaian kinerja guru ini sebenarnya dilakukan 2 kali, formatif dan sumatif. Formatif itu dilakukan pada saat bulan Agustus sampai September, yang sumatif Februari sampai Maret. Tadi saya harapkan ya, minimal Bapak Ibu pengawas melihat 1 guru dari madrasah binaannya. Yang lainnya dilakukan oleh siapa? Yang lainnya dilakukan oleh kepala madrasah atau kepala madrasah menunjuk tim penilai yang ada di madrasah tersebut. Nah, syaratnya yang bisa menilai itu guru senior. Guru senior itu kalau misalnya di negeri itu minimal yang pangkatnya sama dengan yang dinilai. Kalau di swasta, monggo ya apa menurut kepala madrasah ini nanti didelegasikan ke siapa. Ya.
Nah, ini sebenarnya berdasarkan regulasinya sama dengan yang kemarin. Hanya saja di situ ada kan respondennya dari siswa, dari guru, dari orang tua. Nah, itu kemarin berdasarkan rapat dari Pokjawas Provinsi untuk yang untuk yang penilaian dari guru, penilaian dari siswa, penilaian dari orang tua itu tidak pas kalau misalnya instrumennya yang dipakai sama. Karena itu dibuatkan aplikasi baru untuk PKG. Nanti di-share di chat itu ya. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu Kepala nanti buat SK siapa yang ditunjuk menjadi tim penilai. Kalau Bu gurunya sedikit, kalau penilainya kepala madrasah bagaimana? Terserah. Ya. Nah, buatkan dulu misalnya kok banyak SK tim penilai PKG dengan persyaratan tadi ya. Ya apa itu yang serumpun ya, yang menilai pangkatnya harus minimal sama, itu jadikan pertimbangan itu ya. Nah, kemudian kita nilai kinerja dari guru. Nah, kinerja dari guru itu selain 4 kompetensi, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, itu di situ juga ada presensi dari Bapak Ibu guru. Nanti ada aplikasinya, kalau kita mau dibuka, nanti dibuka kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, kemudian ini diharapkan nanti September itu sudah selesai. Bapak Ibu pengawas nanti memantau bagaimana berjalannya PKG di madrasah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini juga jangan panjenengan, waduh, syaratnya lek simpatika kan PKG kudu baik. Langsung tak baik saja, jangan. Kalau seperti itu rugi. Kita tadi sama-sama bertekad bagaimana cara kita ya untuk memberikan pembinaan lebih lanjut. Karena itu apa adanya dulu, nggak usah mikir simpatika. Nanti kalau PKG sudah jalan betul, baru itu dipakai pertimbangan untuk disimpatika. Ya, sehingga kita tidak merugikan Bapak Ibu guru. Tapi dengan adanya PKG yang sesungguhnya kita tahu persis, oh seperti apa guru kita ini berdasarkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, nah itu harapan kita untuk PKG yang saat ini. Nah kemudian nanti panjenengan saya beri aplikasinya PKG dan rekapannya. Nanti yang dimohon diserahkan ke Bapak Ibu pengawas itu adalah rekap dari PKG-nya. Jadi enggak usah laporan per orang per ini ya, kita efisiensi kertas. Tapi Bapak Ibu pengawas tahu persis bahwa PKG sudah dilaksanakan. Nah, itu mungkin sekilas tentang apa yang harus kita lakukan pada saat bulan September sampai nanti bulan Oktober. Mungkin itu dulu, barangkali ada yang perlu kita bahas, monggo. Siapa? Belum saya tutup ya, siapa? Adakah yang perlu ditanyakan? Di chat sudah ada absen nih. Bapak Ibu monggo panjenengan nanti ngisi absen ya, karena nanti supaya kita tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak untuk pembinaan lebih lanjut. Monggo siapa yang ingin bertanya dulu? Oke, ngapunten Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan pelaksanaan PKKM secara teknis bagaimana Ibu? Apakah secara berkelompok seperti tahun-tahun kemarin atau secara
per sekolah dari pengawas. Matur nuwun. Nah, karena ini sifatnya nanti kita sebagai untuk kelanjutan pembinaan, Pak. Ini saya berharap ke sekolah masing-masing. Kita yang nanti datang satu tim, 2 orang nanti datang ke madrasah, Bapak. Nah, yang dilakukan oleh Bapak itu adalah tadi menyiapkan untuk dipresentasikan itu loh, masalah 4 hal tersebut. Nah, nanti yang perlu penguatan kok harus dengan kertas, monggo. Tapi kalau sekiranya nanti dari presentasi dan bukti-bukti itu bisa dilihat melalui tadi yang saya katakan lewat Google Drive tadi, monggo di situ saja nggak apa-apa. Jadi nggak usah usung-usung kertas. Kalau gurunya 147, bawa RPP-nya 147 lah, bawa truk ya. Nah, ya dari presentasi Bapak Ibu tadi, nanti kalau memang perlu ada penguatan seperti apa sih sama nenggai rekap absen, misalnya begitu, kita tunjukkan. Jadi sifatnya Pak, jenengnya PKKM penilaian. Tapi untuk kali ini kita titik beratkan pada pembinaan. Nah, tetap penilaian kinerja, nanti ono bijine. Tapi biji itu bukan untuk nilai yang sesungguhnya, untuk bahan kita pembinaan lebih lanjut. Itu harapan saya. Semoga semuanya nanti seperti Pak Wahid ini, akreditasi lo langsung oleh A, itu loh harapan saya seperti itu nanti. Ya, ya, monggo. Gitu ya Pak Wahid ya. Pak Wahid ya. Oke. Baik, saya Bu Husnul. Ya, monggo Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada jadwal PKKM dimulai 1 Oktober gitu nggih Bu nggih. PKG tadi September Oktober. Berarti PKG lebih dulu maksudnya. Iya, PKG dulu panjenengan lakukan. Itu tadi juga gitu Pak, ngiras-ngirus kok ada kesulitan. Pas nanti kita kunjung ke sana, kita istilahnya ayo cocok-cocokan lah, belajar bareng ya. Karena harapan saya itu tadi Pak, kita bisa betul-betul bisa meningkatkan mutu dari kegiatan ini gitu loh Pak. Ya. Ya. Itu Pak Mujib. Ini sudah tanggal 14 Bu. Ya ora apa-apa ono. Ya. Makanya saya mengatakan tadi, wes gak usah golek-golek kayak akreditasi, sudah tunjukkan saja. Oh ini bijinya elek Bu, ya enggak masalah. Dari misalnya bijinya elek itu tadi dengan pembinaan dan dengan itu kan nanti jadi bagus gitu loh. Ya. Kalau langsung api, ya alhamdulillah berarti sudah siap nanti akreditasi lagi ya Pak Mujib ya. Ya Pak Mujib. Tadi disebut ada aplikasi untuk PKKM. Oke. Untuk PKG. Oh ada sih, mari ini tak kirim lewat chat. Jangan khawatir. Nah makanya itu nanti sifatnya kita belajar bareng. Baik. Ya, nanti saya berikan. Oke, matur nuwun. Nanti 1 kali Pak saya ke sana. Saya usahakan nanti itu tadi loh kita harus masing-masing pengawas minimal 1 guru dari madrasah itu dinilai oleh pengawas supaya nanti bisa tadi untuk bahan diskusi. 1 itu Pak. Yang kedua, panjenengan Bapak Ibu kepala madrasah PKG itu istilahnya gak untuk menjas, oh guru iki elek mau tak lereni, jangan ya. Kita itu sifatnya juga pembinaan, karena itu caranya nanti selain tadi sudah dibuatkan SK, sebelum kita melakukan PKG omong-omong dulu, disiapkan. Saya nanti ke sini tanggal ini seperti yang nanti kita lakukan pada saat PKKM. Ya, hari ini yang disiapkan ini. Nah, setelah tahu permasalahannya atau tahu apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru, baru Bapak Ibu penilai nanti masuk ke dalam kelas melihat proses pembelajaran sampai evaluasi. Itu ya, PKG seperti itu.
Ya, baik, matur nuwun Bu Husnul. iya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Monggo. Tadi Pak Mul kok sepertinya mau tanya, hilang ya, Pak Mul. Pak Mul, sudah. Bu Deni, ingin tanya Bu Deni? Sudah. Oh Pak Mul, mana Pak Mul? Ngapunten, sudah Bu. Oh sudah terjawab. Oh, Nggih. alhamdulillah. Nanti saya letakkan di chat ya, Bu, tolong Bu ya. PKG. Nah, kalau misalnya kok dibuka ada kesulitan atau apa, ayo monggo kita saling diskusi, nggak usah sungkan ya. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Dari MAN 1 ada yang mewakili ini dari MAN 1. Oh Pak Yasin ada. Dari MAN 2 tadi sepertinya Pak Kardi ada. MTS 1 Pak Sam. MTS 2 Pak Subhan tadi sudah. Sudah Bapak Ibu? Nggih. Sudah? Tidak ada masalah? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Oh iya Bapak Ibu saya lupa. Jadi nanti ini kita akan mulai bergerak. Kenapa kok PKKM saya rencanakan Oktober? Karena itu nanti juga sambil menunggu surat tugas. Nah untuk Bapak Ibu pengawas yang baru itu masih belum bisa masuk ke Simpatika. Sehingga nanti meskipun sudah bertugas ke madrasah Bapak Ibu, itu untuk simpatikanya masih tetap yang semester kemarin yang sudah masuk simpatika. Tapi kalau saya bingung nanti kita lihat seperti apa kondisinya ya. Karena kita juga masih sama-sama tidak mengetahui. Sudah Bapak Ibu? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Halo. Sudah. Sampun Umi. Pertanyaan? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berikan ke Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul yang telah memberikan panjang lebar dalam mensosialisasikan persiapan PKKM dan PKG untuk semester ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Camat beserta wakil kurikulum yang telah hadir mengikuti Zoom meeting pada siang ini. Akhirnya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini jangan ini ada belum foto bersama dan belum ditutup dengan doa. Ya mau foto bersama, tapi terlebih dahulu kita doa yang akan dipimpin oleh Bapak Farid kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Lulu. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang sudah kita musyawarahkan, apa yang kita rencanakan, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan semuanya diberikan ridho oleh Allah SWT, dan semuanya nanti akan berimbas kepada semua anak didik kita, kepada lembaga kita, kepada guru-guru di madrasah kita, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal barokah.
Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sya'alillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Sebelum ditutup, kita akan ada sesi foto bersama. Buka kameranya. Buka kamera semuanya. Ada? Di sini manis, siapa? Paling manis. Ya, dekat. 1, 2, 3. Ini lembar 1. Bu, maaf saya terlambat Bu, nggak ngerti. Ya Allah baru tahu baru. La haula wala quwata illa billah. Maaf. Satu, dua, tiga. Sampun difoto. Sudah. Ternyata sudah keenaan, saya kira foto terus. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu sesi fotonya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid. Pak Subhan. Sehat Pak Subhan. Salam kenal. Salam kenal Pak Subhan. Salam kenal Pak Subhan. Diparani orang. Mana liftnya yang api itu Pak? Oke, Bun. Ini liftnya kok. Lift tuh nggak ada. Denny. Ibu. Iya. Sehat Dani. Alhamdulillah Bu. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sampai yang mau PKK siang. Ya.
Nek.